lagi diskusi kan anak Jaksel katanya kalau ngobrol gitu kan ngobrolin kripto gitu ya. Biasanya pulang-pulang tuh buka toko kripto, Indodax atau Pintu atau apapun, terus mereka beli karena hasil diskusi gitu kan ya. Padahal mereka belum melakukan on research-nya mereka gitu. Mereka hanya beli karena didiskusikan oleh rekan-rekannya. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan coba bahas masalah Terra Luna scam atau bukan. Oh ya, kita akan bahas bareng pakarnya, Om Adrian. Kita lihat disclaimer-nya. Imperium Strategi dan Realisasi tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan investasi atau trading, sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Realisasi dan meminta Anda untuk transfer, jangan pernah transfer. Kenapa? Karena itu adalah penipuan. Kripto itu adalah suatu aset digital yang di era milenial ini itu menjadi suatu instrumen keuangan yang mempunyai sistem kriptografi untuk pengamanan transaksi yang terjadi. Nah, detailnya tentu Om Adrian nanti yang akan jelaskan. Dari sini kita bisa melihat bahwa setiap era, setiap dekade pasti ada instrumen yang baru, pasti ada sesuatu yang dapat membuat market cap yang ada itu terbagi. Itu sebabnya akhirnya kadang-kadang kita melihat dulu kok kenapa ya harga ini fluktuasinya tinggi sekali, tiba-tiba kok sekarang tidak terlalu gitu ya. Tentunya adanya substitusi itu membuat banyak sekali para pelaku pasar mulai memindah-pindahkan. Jadi Bapak dan Ibu juga kalau trading jangan pernah percaya pada mentor Anda, marketing Anda, konsultan Anda yang mengatakan bahwa kita akan trading di pair tertentu gitu. Itu bohong gitu. Nggak akan bisa menang. Kenapa? Karena kita selalu memaksakan keadaan. Kita boleh profit, tapi coba lihat, setiap kita profit banyak, kemudian kita akan kehilangan di periode berikutnya, apapun alasannya. Nah, kripto ini mulai ramai setelah kita tahu bahwa Bitcoin naik ratusan persen pada tahun 2020, sedangkan emas itu hanya 43% naik. Ini akhirnya membuat para pelaku pasar mulai mengatakan bahwa kripto ini sebagai suatu aset untuk safe haven. Tapi ingat, Bapak dan Ibu, bahwa ramainya dia sebagai safe haven ternyata tidak juga. Kesini-sininya mulai terlihat sebagai aset yang berisiko. Kenapa sih fluktuasinya tinggi sekali? Ya tentunya kita sudah tahu bahwa yang namanya kripto itu mempunyai market cap yang kecil, sehingga sulit untuk kita melihat fundamentalnya. Tapi apapun itu nanti akan dibahas secara detail oleh. Yuk kita bahas sedikit masalah pasar hari ini. Untuk pasar tentunya kita harus melihat negara yang paling dominan di muka bumi ini, yaitu Amerika Serikat. Kalau kita tahu Amerika Serikat melemah, tentunya yang lain pasti akan menguat. Dan apabila Amerika Serikatnya menguat, yang lainnya tetap akan melemah. Kita tahu bahwa Amerika Serikat mata uangnya adalah US dollar, dan US dollar ini dikontrol oleh bank sentral yang namanya The Fed. Masalahnya adalah pada saat ketua The Fed yang namanya Jerome Powell mengatakan bahwa dia akan keras atau tidak ragu-ragu lagi untuk menaikkan suku bunganya sampai angka inflasi turun, itu adalah suatu signal bahwa US dollar akan
menguat sepanjang tahun ini apabila angka inflasi tidak turun. Nah, ini juga lah yang akhirnya membuat indeks saham banyak yang rontok, juga kita melihat mata uang lainnya melemah. Lebih parah lagi adalah tingginya angka inflasi ini disebabkan oleh harga energi yang turun dan gangguan rantai pasokan makanan. Kita udah tahu ya sama-sama yang namanya Rusia sama Ukraina yang lagi perang itu 30% atau 28-30% penghasil pangan di dunia. Pada saat mereka berperang maka kita kehilangan pasokan makanan sekitar 20-30% di dunia. Ini tentunya akan membuat perlambatan ekonomi dunia ke depannya. Ini juga lah yang menyebabkan inflasi sulit untuk turun. Apapun itu, yuk kita mulai berpikir bahwa yang namanya fundamental itu adalah suatu sebab dan teknikal itu adalah suatu akibat. Karena kita nggak pernah mendengar harga emas naik baru Ukraina dibom. Yang kita tahu adalah Ukraina dibom, harga emasnya naik dan bukan kebalikannya. Sehingga harga itu mempunyai dampak naik setelah ada suatu kejadian. Warren Buffett sempat mengatakan bahwa teknikal itu kalau dia naik sama turun alasannya itu sama, makanya buat dia itu nggak masuk ke logika gitu. Kenapa harganya naik? Ya karena resistennya di break gitu. Kenapa dia turun? Ya karena supportnya di break. Kalau alasannya berulang itu nggak masuk logika, karena kita tahu harga naik itu pasti ada latar belakangnya, harga turun pun ada alasannya. Kalau kita mau melihat kemarin-kemarin pada saat The Fed menaikkan suku bunga ya tahun 2008 sampai 2014, lalu sampai 2018, lihat saat The Fed mulai naikkan suku bunga, indeks saham naik terus dan kita melihat adanya harga-harga baru. Ini akan berbeda dengan tahun ini. The Fed naikkan suku bunga, pasar saham pasti akan hancur. Perbedaan latar belakangnya di mana? Karena kita sudah tahu bahwa, pertanyaan begini, apakah tahun 2014-2018, apakah The Fed tidak masif menaikkan suku bunga? Sama, masih. Tapi kenapa sahamnya naik? Dan di tahun ini pun sama, The Fed akan menaikkan secara agresif, tapi sahamnya turun. Yang senang sama fundamental, mereka pasti tahu jawabannya. Nah, kalau sudah tahu jawabannya, pasti itu akan lebih mudah untuk tradingnya. Baik, saya mau panggil Om Adrian sebelum beliau tidur. Om Adrian, selamat malam. Malam, Pak. Bukan main, ganteng banget sih orang. Itu kata Pak Joshua. Om, ya. Sehat-sehat ya Om ya? Sehat, Pak. Iya, jadi banyak sekali member ya, teman-teman itu pada bertanya gitu loh, Terra Luna itu binatang apa sih gitu. Katanya masuk 10 besar tuh tiba-tiba jadi 0 gitu ya. Banyak pertanyaan, jangan-jangan Bitcoin ntar jadi 0 gitu kan. Terus duit gue gimana gitu. Nah, kalau saya yang jawab kan nggak pantas gitu, mendingan ya ahlinya aja lah jawab. Silakan Om Adrian. Siap. Ini ahli ya apa nih Pak? Ya kemarin nikah bukannya menang dari kripto. Kebetulan. Di mana? Di XRP atau di mana? Di XRP, Pak. Oke. Silakan Om Adrian, lanjut. Iya, oke. Saya pinjam share screen-nya ya, Pak ya. Disclaimer dulu ya. Ini juga semuanya hanya berdasarkan dari riset dan kemungkinan besar juga rekan-rekan semua pasti udah banyak yang mengira-ngira karena beberapa influencer cryptocurrency pun banyak yang sudah ngebahas. Sebenarnya menurut saya kalau sudah lihat mereka, kira-kira alasan kenapa Terra Luna bisa drop sampai 0,000 something kebayang lah ya ceritanya. Cuma yang akan saya bawakan sekarang ini lebih kurangnya
bagaimana kita menyikapi cryptocurrency ke depannya. Jadi sebenarnya cryptocurrency ini yang kita tahu adalah bukan barang baru, sudah mungkin hampir 20 tahun ya. Dari 2007 sudah pernah banyak yang cerita terkait dengan Bitcoin, waktu itu masih harga murah sekali, sampai sekarang pernah all time high di harga 70.000 gitu ya, $70.000 per koinnya. Market cap-nya sendiri untuk cryptocurrency in total itu hampir $3 triliun gitu ya. Jadi pernah menyentuh 2,9 something sebelum terjun bebas. Sebenarnya semua itu didukung oleh fundamentalnya waktu itu kenapa bisa naik sampai ke 70.000 adalah quantitative easing yang dilakukan oleh The Fed ya. Quantitative easing yang dilakukan The Fed besar-besaran sehingga banyak uang yang beredar, bingung mau dibuang kemana. Akhirnya semua instrumen aset kelas yang ada di dunia dimanfaatkan untuk menghedging harga dolar yang semakin turun gitu ya. Kalau konsep cryptocurrency sendiri sebenarnya banyak cerita. Kalau kita di teman-teman di komunitas itu kita bilang ya, hari ini cryptocurrency itu adalah cara terbaik untuk melakukan fundraising gitu ya. Kita mau cari duit di mana paling gampang ya, paling gampang di cryptocurrency. Kenapa? Karena di cryptocurrency sendiri belum ada regulasi yang strict sekali di semua negara untuk mereka bisa melakukan ICO atau sekarang IDO gitu ya. Jadi everybody can make their cryptocurrency gitu ya. Tinggal tergantung kembali lagi underlying-nya apa, underlying project-nya apa, produk-produknya mereka apa aja. Jadi jangan heran kalau tiap hari pasti akan ada cryptocurrency yang bermunculan gitu ya. Nah, salah satunya yang paling hot itu kemarin adalah Terra Luna. Kalau ditanya saya di dalam portofolio ada nggak? Oh, ada. Saya salah satu holdernya Terra Luna. Di angka 80 sampai 90 tuh saya punya barang. Tapi nggak gede. Saya hanya pegang mungkin 2-3% dari total aset saya. Jadi nggak terlalu besar lah. Pucuknya di berapa? Kemarin sempat Terra Luna itu sampai di $120 gitu ya. Teman-teman bisa cek sendirilah pergerakan harganya, masif sekali karena dia digadang-gadang adalah salah satu project yang bisa mengalahkan Ethereum atau kompetitornya juga adalah Solana gitu ya. Ini yang teman-teman bisa baca adalah tagline-nya mereka gitu ya. Spend, save, and stake like never before gitu ya. Sangat promising sekali. Ketika mereka launching pun sangat promising sekali gitu. Kalau materi hari ini ditanya apakah Terra Luna itu scam atau tidak, sebelumnya mungkin kita harus cari tahu dulu sebenarnya Terra Luna itu dia bergerak di mana. Jadi Terra Luna sendiri dia proyek besarnya adalah UST ya. Jadi mereka punya stablecoin sendiri yang dinamakan US Terra, di mana dijanjikan UST itu pegging to US dollar. Di mana UST itu satu UST sama dengan satu US. Yang membedakan dia dengan stablecoin yang lainnya adalah dia menjanjikan bahwa harganya akan tetap stable dan bisa ditukar dengan Luna Coin sendiri. Dan dia menjaminkan asetnya itu tidak menggunakan US dollar ya. Yang saya nggak suka dari awal dari UST itu adalah dia tidak menjaminkan $1 terhadap 1 UST-nya. Jadi mereka di backing oleh BTC. Jadi foundernya staking BTC dalam jumlah yang besar, lalu itu asetnya diikulkan ke UST gitu ya. Lalu untuk bagaimana cara mereka melakukan stabilize koinnya mereka tetap melakukan hal yang biasa yaitu burn koinnya mereka. Jadi biar tidak inflasinya tidak terlalu tinggi ataupun bahkan turun terlalu dalam. Nah, mereka membangun Terra Luna ini under yang namanya Terra Blockchain atau Cosmos SDK. Teman-teman boleh searching, banyak sekali teori-teorinya, jurnal-jurnalnya yang membahas terkait dengan Terra Blockchain itu sendiri. Dan under Terra Luna itu terdapat
lebih dari 100 project, banyak banget yang senang dengan blockchain-nya Terra Luna. Jadi kita nggak bisa bilang Terra Luna is not a good product, dia good banget. Termasuk di dalamnya ada beberapa NFT, ada DeFi, dan ada Web 3.0 gitu ya. Nggak cuma ke Pak Reza, Pak, yang nanya, kenapa kok Terra Luna ini bisa drop besar-besaran gitu ya. Bahkan waktu kemarin BTC drop gitu ya, Terra Luna juga drop. Itu wajar. Kenapa? Karena market cap-nya si cryptocurrency sendiri aja sudah turun hampir 60%-an ya kayaknya. Dari 2,9 sekarang sisa total kurang lebih 1,3 T, yang dimana itu pasti berpengaruh gitu ya. Paling gampang mah kita ngelihat dari BTC aja gitu ya. Kalau BTC turun ya semuanya juga akan ikut turun gitu. Kalau BTC-nya naik kencang ya semuanya akan ikut naik kencang. Nah, saya masuk ke why-nya dulu. Nah, why Terra, why Luna, apa yang terjadi di kemarin ini ya. Jadi ada banyak teori yang bermunculan. Kalau kita ngomong mah, kalau di cryptocurrency itu nggak lepas dari teori konspirasi gitu ya. Jadi ada 4 cerita yang bertebaran di media sosial gitu. Yang pertama adalah buying on dip. Yang kedua ini yang paling sering orang bilang kalau kalah, wah ini mah dimainin bandar gitu ya. Lalu yang ketiga scam, dan yang keempat konspirasi. Saya akan coba bahas satu-satu. Jadi buying on dip ini teori yang kemarin sempat dihembuskan. Pasti banyak orang juga tahu bahwa permainan Luna di scam-kan gitu ya, atau di drop-kan sampai 0,000 something ini adalah skenario yang dibuat oleh Citadel dan BlackRock. Kenapa Citadel dan BlackRock ini melakukan hal ini? Yang diincar adalah dia bisa buying BTC di bawah. Loh kok bisa sih? Apa hubungannya Luna dengan BTC? Gampang. Kalau UST-nya drop gitu ya, di-pegging istilahnya kan ya, Terra UST-nya di-pegging di bawah $1, tidak equal $1 USD, maka akan ada yang dinamakan recovery plan, yang dimana mengharuskan foundernya Luna menjual seluruh aset BTC-nya untuk mengcover nilai USD-nya mereka. Nah, kok bisa sih harga Luna turun secepat itu? Yang dilakukan oleh Citadel dan BlackRock adalah salah satunya membeli dalam jumlah yang besar waktu harga Luna masih murah. Lalu saat kemarin mereka melancarkan istilahnya serangannya gitu ya, itu mereka menjual seluruh aset Lunanya mereka, sehingga ada yang namanya domino effect gitu. Jadi whale keluar ya, masa retail nggak ikut keluar. Akhirnya sempat tertahan kalau nggak salah di harga $40, lalu dilanjutkan lagi turun sampai 0,00 something. At that time, waktu di harga 40 itu, setahu saya foundernya bilang dia akan melakukan recovery plan untuk melakukan buyback aset, namun ternyata duitnya nggak ada. Sehingga setelah habis jumlahnya, dia tidak bisa cover market cap yang ada di Luna, ya harga akan terus turun sampai 0,00. Whale activity, bandar gitu ya, Didi. Kalau menurut saya sih nggak suka dengan cerita Didi ini ya. Kalau mau dibilang Luna dari chartnya sih, saya lebih senang mungkin ini rug pull gitu ya. Karena cerita terkait dengan Citadel dan BlackRock kayaknya terlalu promising sekali. Tapi ya impact-nya BTC-nya turun kan ya. Setelah Luna drop, Citadel dan BlackRock katanya melakukan pembelian besar-besaran di BTC katanya. Gitu ya. Saya nggak sampai ngecek apakah mereka benar-benar beli, karena saya nggak tahu wallet address-nya mereka apa. Kalau kita tahu wallet address-nya apa, kita bisa cek apakah mereka buying on dip atau tidak. Scam atau enggak? Nah, ini ada teori yang berikutnya adalah memang ini permainan yang diciptakan, skenario yang diciptakan dari awal oleh si Don Kwon-nya sendiri, si foundernya si Lunanya itu sendiri. Jadi katanya si Don Kwon ini tidak setuju dengan adanya cryptocurrency. Gitu ya, makanya dia membuat Terra Luna di awal untuk menghancurkan cryptocurrency itu sendiri. Kok bisa ada seperti itu? Yes, karena yang dia buat adalah stablecoin, dan yang dihancurkan pertama kali adalah stablecoinnya sendiri. Fundamentalnya apa? Yang paling gampang adalah stablecoin itu
diciptakan untuk menjadikan alat ganti transaksi yang bisa dipakai untuk transaksi dimanapun. Tinggal ke ini, salah satunya yang paling gampang adalah penjelasan mereka terkait pembuatan USD-nya sendiri ya. Tinggal klik di, kalau nggak salah namanya www.terra.com gitu kalau nggak salah. Itu ada penjelasannya, simple banget dan mudah dimengerti, dan itu salah satu cita-cita pembuat cryptocurrency di dunia ketika mereka melakukan pembuatan stablecoin gitu. Jadi mereka bercita-cita untuk menggantikan fiat currency gitulah. Nah, kalau si USD-nya hancur, ini akan menyebarkan yang namanya fear terhadap si cryptocurrency-nya sendiri. Jadi jangan heran kalau impact dari Luna ini membuat seluruh aset-aset cryptocurrency agak susah untuk recovery gitu ya. Karena kepercayaan terhadap cryptocurrency saya rasa akan banyak yang berkurang gitu. Apalagi kalau kita ngomong orang Indonesia yang tukang latah gitu ya. Ini kalau kemarin lihat di komunitas tuh banyak yang share gitu ya, banyak yang nangis. Orang Indonesia tuh ternyata kaya-kaya loh. Ada yang pegang Luna, kemarin itu ada cerita dia pegang Luna di harga $70 kalau nggak salah. Dia punya sekitar 18.000 atau 19.000. Terus karena liburan dia naik gunung gitu ya, turun-turun ya tinggal 0,00 something itu gitu. Kabarnya sampai masuk rumah sakit gitu. Nah, dan nggak sedikit banyak korban, banyak makan korban lah ya di Terra Luna ini karena memang promising sekali. Konspirasi ya, kalau kita surfing di internet, Google tanpa henti, akan banyak muncul konspirasi yang bertebaran lah. Jadi Terra Luna ini katanya hanya one of the biggest design untuk menghancurkan ekonomi dunia gitu ya. Kebayang kalau 3 triliun itu hilang dari market, saya rasa ekonomi dunia pun pasti akan terganggu. Jadi saya garis bawahi, kemarin Luna itu hancur pertama kali karena dipegging USD-nya sendiri. Kepercayaan terhadap USD-nya hilang, stablecoin-nya hilang. Jadi ini persis kalau misalnya masyarakat hilang kepercayaan terhadap rupiah, paling gampang gitu. Hilang kepercayaan sama rupiah, orang udah nggak ada yang mau pegang lagi rupiah. Yang terjadi apa? Ya rupiah nggak ada harganya. Mungkin kalau rupiah nggak ada harganya, beli di Indomaret aja pakai BTC kali gitu kan ya. Akhirnya ketika depegging USD itu terjadi chaos gitu ya. Trust-nya hilang, mulai turun harganya. Waktu itu turun padahal cuma ke 0,9 sen, tapi ribut gitu ya. Trust-nya udah nggak ada, akhirnya rush money gitu ya. Setelah di rush ya end of currency. Jadi currency itu udah nggak ada harganya lagi. Bye-bye Luna, bye-bye USD, fear going up karena yaitu tadi ya, yang tadi saya ceritain, ketika dia mau menyelamatkan USD-nya, si foundernya menjual seluruh aset BTC-nya. Makanya kalau dilihat dari grafiknya, ketika Luna drop, BTC-nya pun ikut. Tapi apakah benar mereka menyelamatkan asetnya di Luna? Saya rasa sih kayaknya enggak ya. Dengan duit sebesar itu kayaknya saya tanda tanya gitu ya. Makanya foundernya di Korea itu digeruduk massa gitu ya, sampai dijaga sama polisi. Ada yang menarik, setelah kejadian kemarin di 0,0002 itu terjadi, harga Luna naik sampai 1.500%, kayaknya lebih deh. Saya nggak ngitung sih. Itu harga kalau nggak salah bottomnya di Rp2. Sekarang aja di harga 2.800. Congratulations yang beli, banyak yang beli. Teman saya ada yang beli dengan harga 1 juta gitu ya. Nah, sekarang beli iPhone dari untungnya Luna gitu. Kalau menurut saya sih ini ada pemahaman yang kurang tepat yang di-share sama beberapa orang adalah ya kali masa Luna nggak bisa naik, nggak bisa recovery, kalah sama Shiba Inu gitu ya. Ya kalau menurut saya sih ini udah kayak koin micin aja gitu. Udah nggak ada masa depannya. Ya kalau naik ya simply karena ya mungkin orang banyak yang gambling kali ya. Karena naiknya luar biasa cepat sekali. Karena waktu begitu dia naik ada orang yang bilang
Ya udahlah, cacing-cacing naga-naga beli di harga Rp2. Kalau hilang ya udah hilang, puff gitu ya. Di-share di media sosial, dikasih lihat keuntungannya berapa, nah orang ikutan masuk, pengen ikut hype. Rug pull or scam? Ya kalau menurut saya sih ini rug pull aja sih. Skema yang sangat baik sekali sehingga foundernya bisa melakukan scam. Kenapa saya bisa menyimpulkan ini? Balik lagi ya, saya hanya menganalisa kenapa dia bisa melakukan ini. Saya mengkategorikan ini sebagai rug pull atau soft scam. Ya lebih karena melihat revival plan-nya dia gitu ya. Founder-foundernya Luna akan segera melaunching Luna versi 2. Jadi Luna versi 1-nya udah selesai gitu. Dia bikin Luna versi 2 di mana Luna versi 2 ini tidak ada kaitan lagi dengan Luna versi 1. Buat saya, foundernya sudah tidak bisa dipegang lagi omongannya, karena kalau memang dia mau melakukan revival plan, ya harusnya yang dia perbaiki adalah di Luna yang sekarang turun gitu ya. Bukan dia bikin yang baru, lalu melupakan Luna versi 1-nya. Terus kalau ngikutin revival plan-nya, dia pernah mengeluarkan 2 skema. Yang pertama itu dia memang menciptakan Luna versi 2 dengan share kepemilikannya itu lebih banyak ke pengguna baru lah kalau nggak salah. Sedangkan yang holder yang mengalami kerugian paling besar itu hanya dibagi beberapa. Kalau pakai skema yang pertama, misalnya kita punya 1 juta koin Luna hari ini, itu dikalikan total Luna sekarang tuh kalau nggak salah 7 miliar ya. 7 miliar koin, lalu dibagi 100 juta dikali angka berapa lah gitu. Jadi ya sama aja kayak kita nyumbang duit ke mereka. Karena Luna versi 2 kan kita nggak ada yang tahu ya, masih ada yang percaya atau nggak, bisa balik ke 120 lagi atau nggak. Itu yang menjadi pertanyaan. Saya bukan cenayang, saya hanya membaca situasi yang ada di market hari ini. Kalau saya ditawarin Luna sih saya nggak. Kalau saya kemarin di bawah beli, iyalah ngikut apa istilahnya, memanfaatkan hype-nya orang gitu ya. Karena yang namanya di market kripto ini adalah perpindahan uang dari orang yang gerasa-gerusuk ke orang yang ke orang yang slow gitu ya. Apa ngomongnya? Jadi banyak orang yang kalah itu karena dia gerasa-gerusuk di market. Banyak kan? Enggak, dikit. Kurang dari 0,01% dari aset saya lah. Lumayan buat jajan sebulan. Ini yang saya mau cerita. Dari pelajaran Luna yang hari ini terjadi, memungkinkan nggak sih Luna ini terjadi di Bitcoin, ETH gitu ya, atau koin manapun lah, Solana, name it lah yang keren-keren project-projectnya gitu ya. Kalau menurut saya sangat possible. Bahkan nggak usah gitu ya, kita di market equity aja, di saham juga yang tadinya perusahaannya bagus ya, kalau collapse mah collapse aja gitu ya. Delisting mah delisting aja. Back to 50 perak mah back to 50 perak aja gitu ya. Jadi sangat memungkinkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus ngikutin perkembangannya gitu ya. Jangan sampai kayak kemarin sudah dipegging gitu, terus nggak ngerti hubungannya dengan Luna coin-nya, ada harga turun masif gitu ya, sampai ke 40 malah di-buy gitu. Harusnya ya udah exit market aja, cut loss aja gitu ya. Jadi di market, di money market ini, di cryptocurrency ini, di saham, di money market, di forex gitu ya, kalau cut loss aja. Jangan jadi kalau rekan saya itu selalu ngomong ke saya, jangan jadi trader berharap gitu ya, berharap cuan banyak gitu kan rasanya. Nah, pertanyaannya lanjutannya kan ada lagi yang namanya USDT, USDC, Binance USD, banyak stablecoin yang lainnya. Apakah ini mungkin terjadi? Ya sangat mungkin terjadi. Ketika semua orang udah tidak percaya lagi dengan cryptocurrency, ya cryptocurrency market ya hilang aja gitu ya. Namanya juga perubahan. Ini adalah salah satu, menurut saya adalah salah satu step yang akan dialami sebuah perubahan gitu ya. Pro and kontra akan selalu ada. Nah, kalau ditanyakan apakah tepat kita untuk melakukan pembelian cryptocurrency, kalau saya sih masih percaya dengan cryptocurrency, tapi yang saya beli juga BTC
sebagian besar, hampir 90% aset cryptocurrency saya ada di BTC, ETH, dan Solana only. Sisanya marking harga aja. Ketika dia tiba-tiba jadi 100%, 200%, 300%, ya sudah gitu. Itu menjadi marking saya, dan saya terus digging gitu ya. Apakah proyek ini akan sustain 10 tahun ke depan atau akan tetap bertahan menjadi top 10 cryptocurrency ke depannya ketika cryptocurrency market ini akan mature gitu ya. Kalau menurut saya cryptocurrency hari ini masih belum mature. Gitu. Masih mencari forming yang paling tepat, bentuknya seperti apa. Setahun 2 tahun ke depan mungkin cryptocurrency sendiri akan mengalami di fase bear ya. Kalau menurut saya selama The Fed-nya sendiri masih melakukan pemangkasan balance sheet dan terus menaikkan suku bunga, rasa-rasanya cryptocurrency ini akan masih tertekan gitu ya. Kalau kita belajar dari histori, teman-teman silakan cari chartnya BTC di tahun 2018, itu dia sempat turun 80% gitu ya. Nah, kalau BTC di harga 70.000, kalau dia turun ke 80% berarti bottomnya ada di $12.000 per koin. Mungkin Kak? Ya who knows. Intinya sekarang terkait dengan cryptocurrency sendiri lebih banyak pemerhatinya gitu ya. Dari tukang beca aja ada yang beli cryptocurrency gitu kan ya. Kalau dulu 2018 masih banyak yang tidak percaya dengan cryptocurrency. Jadi kalau dari saya sih, saya cuma mau mengingatkan yang namanya DYOR gitu ya, do your own research. Jadi stop buying something because somebody told you to buy it. Jadi jangan lagi diskusi, kan anak Jaksel katanya kalau ngobrol gitu kan, ngobrolin kripto gitu ya. Biasanya pulang-pulang tuh buka toko kripto, Indodax atau Pintu atau apapun, terus mereka beli gitu. Karena hasil diskusi gitu kan ya. Padahal mereka belum melakukan on research-nya mereka. Mereka hanya beli karena didiskusikan oleh rekan-rekannya. Padahal rekan-rekannya nggak cerita mereka sudah beli di harga berapa. Nah terus jangan beli cuma gara-gara nonton TikTok. Kan di TikTok itu banyak banget yang nulis kripto yang akan terbang di tahun 2022. Gitu. Kalau saya nonton itu biasanya hanya menjadi marking saya gitu, watch list. Jadi saya mau tahu kenapa sih kok mereka bilang ini akan to the moon gitu ya, atau akan 1000 kali harganya naik. Lalu yang ketiga adalah stop buying something to join the hype gitu ya. Jangan cuma gara-gara takut nggak diajak ngobrol sama temennya gitu ya, terus akhirnya dia beli kripto gitu. Kalau bercandaan yang saya sama Pak Reza itu ya, kalau lagi di Imperium itu ada loh sampai ada yang takut ke Imperium karena tiap kali kita ngebahas kripto dia jadi beli gitu kan, jadi bahaya ya. Kalau nggak usah disebut lah namanya ya. Nah tapi intinya ketika kita melakukan pembelian sebuah aset kelas apapun itu, lakukan riset sendiri gitu ya. Jadi kita tahu, kita taker risiko yang kita akan makan, kita tahu kita kenapa beli barang itu. Terakhir mungkin ada yang bilang kemarin ini pertanyaan yang paling sering dipertanyakan, dan mungkin ini ditanyakan karena mereka melihat cerita di media sosial. Again, di media sosial itu bertebaran bahwa harga Luna itu $1 gitu ya. Ya kalau sekarang beli di harga sekarang ke $1 itu jadi 500% ya growth-nya di harga sekarang ya. Mungkin nggak? Iya, who knows. Tapi kalau logic thinking-nya saya adalah gini. Paling gampang untuk mengukur logiknya harga loncat ke sana atau tidak itu adalah coba cek jumlah koin yang ada atau jumlah token yang ada di cryptocurrency tersebut ada berapa. Lalu kalikan harga targetnya. Nah nanti kelihatan tuh, mungkin nggak harganya ke situ gitu ya. Sama coba dikalikan dengan harga hari ini. In total mereka sudah pegang market cap berapa. Nah
paling gampang dibandingkan dengan BTC. Mungkin nggak sih market cap-nya mereka menggantikan market cap-nya BTC? Paling mudah itu, logic thinking-nya ya, logic thinking. Kira-kira gitu Pak Reza, Pak Joshua. Semoga membantu untuk memahami apa yang terjadi di Luna. Pak Adrian.